Akhirnya Huawei menciptakan smartwatch terbarunya. Ya, ini dia smartwatch panjang Huawei Watch Fit. Menurut saya layarnya ini cukup unik ya, dengan 1,64 inch sudah AMOLED display. Kita lihat di bagian belakang boxnya ini ada fitur-fitur andalannya. Nanti kita akan bahas satu persatu di video ini guys. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Waktu pertama kali pegang Huawei Band 4 itu saya suka banget guys, jujur. Terutama di bagian aplikasi Huawei Health-nya. Cukup komplit. Untuk harganya ini saya dapat 1499.000 atau hampir 1,5 guys. Dia sudah garansi 1 tahun Huawei Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang ada di luar Indo bisa aktifkan subtitle di bagian settings. Kita lihat di dalam kemasannya nih seperti biasa ya, ada kabel charger magnet 2 pin. Kabelnya ini menurut saya cukup solid, agak kaku dan tidak terlalu panjang. Untuk di sebelah kanan ada warranty card dan user manual. Aplikasinya ini sudah pasti menggunakan Huawei Health. Nanti kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Untuk layarnya ini menurut saya mantep nih guys. Hitamnya hitam pekat ya. Di bagian strapnya juga terlihat solid, cukup tebal. Lebar strapnya sendiri ini 20 mm. Cara buka strapnya awalnya ini agak ribet nih guys. Kalau pertama kali harus pakai alat congkel. Soalnya nih saya coba congkel pakai kuku, dia tidak bisa ya, keras banget. Setelah dibuka selanjutnya ini sangat mudah untuk dibuka pasang lagi guys strapnya. Berharap cepat ada yang jual strapnya nih guys, pasti laku banget ya. Kita lihat di bagian belakang backcase-nya ini dari plastik dengan heart rate sensor. Dia cuma satu titik sensornya ya, tapi besar. Bagian atasnya ada pin charger magnet. Nanti kita tes di akhir video heart rate sensornya guys dengan alat kesehatan ya seperti biasa. Di bagian kanan ada lubang kecil, kira-kira untuk apa nih guys? Kalau yang tahu bisa komen di bawah ya guys. Dia hanya ada satu tombol fisik aja ya di sini. Di bagian case-nya juga dari material metal yang membuat smartwatch ini semakin elegan dan berasa kesan mewahnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri hanya 185 mAh, cukup kecil ya. Tertulisnya sih long battery life. Untuk selama pemakaian saya kurang lebih 5 hari, baru 1 kali ngecas guys di hari ketiga. Menurut saya pribadi ini baterainya lumayan awet, mengingat heart rate sensornya nih yang saya aktifkan nonstop 24 jam. Enaknya smartwatch Huawei ini ketika kita lepas tidak digunakan, heart rate sensornya ini otomatis berhenti. Dan ditambah layar AMOLED serta Bluetooth-nya juga sudah 5.0. Mungkin itu yang membuat si baterai kecil ini menjadi awet guys. Setelah aktif kita bisa pilih bahasa. Banyak sekali bahasa di sini guys, sampai 41 bahasa. Kita bisa memilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita harus connect ke Huawei Health aplikasinya nih guys. Oke, pertama kali kita lihat ke settingnya ya. Di sini banyak sekali pilihan watch face. Dan dia masih bisa ditambah lagi nih guys di aplikasinya. Nanti kita lihat ya. Untuk layar AMOLED-nya ini menurut saya mantap, resolusinya 456 x 280 pixel. Untuk aktifkan AOD atau Always On Display-nya bisa disetting lalu ke jam siaga. Nah, Always On Display-nya ini bisa bertahan sampai 20 menit guys. Lama banget ya. Cuma ingat kalau waktunya lama biasa bisa menguras baterai. Untuk screen timeout-nya ini hanya bisa bertahan sampai 20 detik aja guys. Sedang sih tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Ini ada fitur kekuatan fungsinya untuk getar ya. Kekuatan getarnya kita bisa pilih di bagian yang kencang atau yang slow. Di bagian music control ini kita bisa play, pause, next, previews, up and down volume. Di sini juga ada waiter, stress mode, heart rate. Nanti kita coba. Lalu kita tekan tombol yang ada di sini guys untuk masuk ke fitur kesehatan. Kita lihat yang fitur olahraga. Ada banyak sekali fitur olahraganya ya. Tertulis sampai 96 olahraga. Wadaw. Setelah pemakaian beberapa hari ada pembaruan firmware. Saya baru bisa menggunakan animasi 3D workout-nya. Kita tes, pilih yang paling atas ini. Lalu pilih kursus kebugaran. Dia ini tersedia 12 fitur workout animasi 3D.
Ya, seperti ini tampilannya. Saya tes, keren banget nih guys. Kita lihat fitur olahraga lainnya. Di sini kita bisa setting seperti target pengingat dan yang lain-lainnya. Yang saya suka dari smartwatch Huawei ini juga, dia sudah mendukung fitur GPS. Jadi ketika saya exercise langsung aktif GPS-nya tanpa harus membuka aplikasi smartphone. Yang saya suka selanjutnya di bagian heart rate sensornya nih guys. Walau dia cuma punya satu titik sensor, cuma lihat di bagian ini guys. Sensornya dia berjalan dengan baik. Di bagian lampu sensornya ini seperti dia scan kulit saya gitu ya. Di bagian bawahnya ini kita bisa tambahkan jenis olahraga lainnya. Banyak banget deh pokoknya. Mungkin dari kalian yang suka bertanya sama saya smartwatch apa yang layannya oke, fitur olahraganya komplit, ada GPS-nya, heart rate-nya bagus apa enggak. Mungkin smartwatch ini salah satu yang saya rekomendasikan. Kita lihat di fitur selanjutnya yaitu rekaman olahraga. Di sini kita bisa lihat hasil data dari olahraga kita. Jadi tidak usah membuka aplikasi di smartphone ya. Lalu di rekaman data aktivitas, ini adalah rekaman data aktivitas kita seharian nih guys. Nah, kalau di slip data untuk lebih detail dan lengkapnya kita bisa lihat melalui aplikasi di Huawei Health. Di bagian waiter juga cukup lengkap nih guys infonya. Di mode countdown atau waktu penghitung mundur, ada banyak pilihan setting sampai 2 jam penghitung mundur. Bisa juga kita pilih khusus. Di sini kita bisa setting secara manual yang kita mau. Ketika saya pakai ini di tangan saya yang ukurannya 16 cm, dia cukup nyaman ya. Cuma di bagian case terlihat panjang. Kalau saya ukur di bagian panjangnya ini 47 mm. Untuk ketebalannya sendiri cuma 11,7 mm. Dan lebarnya ini, lebar diameternya hanya 30 mm, kecil ya guys. Di bagian raise to wake up-nya menurut saya ini cukup responsif ya. Sangat cepat untuk menyala. Di outdoor kecerahan layarnya ini cukup baik ya guys. Bisa terlihat dengan jelas. Dia bisa disetting secara otomatis atau manual. Mungkin kalau saya bilang Huawei Watch Fit ini perpaduan antara smartwatch dan smartband. Dibilang kecil enggak, besar juga enggak guys. Karena jujur aja kalau saya lebih suka memakai smartband sehari-hari, lebih simpel. Oh ya, satu hal lagi yang bisa saya sampaikan ketika sedang exercise, di sini kita bisa slide ke kiri, ada music control. Bisa kita dengarkan untuk mendengar musik sambil berolahraga. Sekarang kita lihat ke aplikasi Huawei Health. Di bagian slip datanya ini saya suka guys, lengkap banget. Untuk duduk sambil ketiduran aja dia bisa terhitung. Keren nggak tuh? Di setting notifikasi ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita hubungkan ke smartwatch. Nah, yang paling keren kita lihat di watch face-nya ini guys. Di sini disediakan sampai 109 watch face. Banyak bener guys. Jadi dijamin kita nggak akan bosan. Mungkin nanti kalau ada update firmware bisa bertambah lebih banyak lagi guys. Untuk install watch face-nya juga menurut saya ini lumayan cepat ya. Kekurangan smartwatch ini menurut saya agak lambat sinkronisasinya ke app. Jadi kadang saya harus aktifkan manual pairing. Mungkin kedepannya kalau ada update firmware bisa lebih baik dan cepat ya guys. Untuk pesan notifikasi masuk seperti ini guys. Dia bisa membaca banyak karakter pesan, cuma tidak bisa membaca sampai full. Dan untuk notifikasi panggilan masuk seperti ini guys. Dan yang terakhir ini saya tes dengan alat kesehatan heart rate-nya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Huawei Watch Fit ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, save ready, and see you next video.